Namaku Adi. Aku ingat betul kejadian yang kualami saat sekolah dulu. Saat itu, aku masih duduk di kelas 11 di salah satu SMK di daerah Banyumas. Di sekolah, seperti biasa, sebelum masuk kelas, aku berkumpul di depan kelas bersama teman-temanku. Ketika itu kami merencanakan untuk bermain futsal sepulang sekolah nanti melawan kelas sebelah. Namun rencana kami agak sedikit meleset. Tempat futsal yang ingin kami booking ternyata sudah ada yang memesan di jam itu. Jadinya kami memutuskan untuk mengambil jam yang agak malam, jam 9:30. Daerah sekolahku, daerah rumahku dan tempat futsal jaraknya tidak begitu jauh. Biasanya kami berjalan kaki untuk ke sekolah ataupun ke tempat futsal itu. Karena rumahku agak dekat dengan lapangan futsal, jadi teman-temanku beberapa ada yang berkumpul di rumahku dan ada juga yang langsung ke lapangan. Setelah kumpul di rumahku, kami pun berangkat sekitar jam 9 malam saat itu. Perjalanan ke lapang futsal memang tidak begitu jauh. Berjalan kaki sambil mengobrol membuat jarak tidak terasa. Setengah jalan, di jalan menuju tempat futsal itu, kami melewati sebuah rel kereta api. Temanku bilang, di rel kereta api ini angker. Sering ada penampakan. Belum selesai dia bicara, aku pun menanggapinya dengan tidak serius. Alah, gua tuh udah sering banget lewat sini. Gak ada apa-apa. Lagian, mana ada setan nongkrong di rel kereta api. Yang ada itu setan ketabrak sama kereta. Udah, jangan aneh-aneh. Mari kita fokus nih. Lawan kelas sebelah harus menang. Alright? Temanku itu pun menepuk bahuku, mengingatkanku jangan sompral. Aku tidak sompral. Aku hanya bicara dengan kenyataan yang ada. Namun memang aku tidak pernah lewati jalan itu ketika malam hari. Ya mungkin akan sama saja seperti siang. Begitu pikirku. Singkat cerita, kami pun sampai di lapangan futsal. Dan tak berlama-lama, kami langsung bermain di sana. Sampai sekitar jam 10:30 malam, kami pun selesai. Setelah beres-beres ini itu, kami langsung bergegas pulang, karena sudah hampir jam 11 juga ketika itu. Saat pulang kami melewati jalan yang sama, juga rel kereta tadi. Dan sampai saat itu, memang tidak terjadi apa-apa. Tidak ada hal yang aneh.
Di tengah perjalanan, aku baru teringat sesuatu. Ketika aku mencarinya, hal itu tidak ada. Iya, topi dan jaketku sepertinya tertinggal di sana. Guys, topi sama jaket gue ketinggalan nih kayaknya. Bentar ya, gue bawa dulu ke tempat futsal. Kalian duluan aja, tungguin di rumah ya. Bentar, tunggu. Begitu kataku sambil bergegas kembali ke lapangan futsal dan menyuruh teman-temanku duluan pulang ke rumahku. Buru-buru aku berlari karena ketika itu sudah hampir lewat jam 11 malam. Kulihat gerbang lapangan futsal itu hampir tutup. Namun syukurlah, ketika aku masuk dan kutanyakan, jaket dan topiku masih ada. Penjaga lapangan itu menyimpannya untukku. Takut hilang di bawah orang katanya. Untunglah. Setelah berterima kasih, aku pun pamitan kepada penjaga lapang itu dan lanjut kembali pulang ke rumah. Kini aku berjalan agak santai. Aku mengatur nafasku yang masih terengah-engah karena lari tadi. Lumayan pengap juga jadinya. Aku pun berhenti sebentar dan duduk di sebuah kursi di sekitaran jalan rel kereta api itu. Malam sudah semakin larut, membuat suasana di sekitar pun menjadi makin sepi. Kulihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Lalu dari kejauhan, kulihat sebuah cahaya. Ada kereta datang. Tak berapa lama, lewat sebuah kereta dengan beberapa gerbong yang cukup panjang. Sampai pas setelah kereta itu lewat, kali ini dari kejauhan kulihat ada seorang perempuan. Ya, seorang perempuan yang berjalan sambil menunduk di sisi rel kereta api. Dari mana munculnya tuh anak? Turun dari kereta gitu? Mungkin deh. Ku perhatikan perempuan itu terlihat memakai seragam putih abu-abu. Dari badge sekolahnya sepertinya aku kenal seragam itu. Sama seperti seragam sekolahku di SMK. Siapa ya? Apa
Apa mungkin salah satu dari teman sekolahku? Tapi ngapain malam-malam di pinggir rel kayak gini? Masih pakai seragam pula. Aku pun coba memanggilnya. Hei! Hei! Dia pun berhenti melangkah dan sedikit menengokku. Karena jauh dan agak gelap, aku belum mengenalinya. Aku pun beranjak dari dudukku dan mendekatinya. Hei, kamu anak SMK juga kan? Begitu sapaku. Namun dia malah membuang muka tidak menggubrisku. Lanjut berjalan perlahan sambil membelakangiku. Dengan suara lirih dia berkata, "Bisa bantuin saya?" Kenapa emang? Bisa kok, bisa. Ya sesama teman sekolah masa sih gak dibantuin? Bantuin apaan emang? Cariin sesuatu. Cari sesuatu? Mau cari apaan malam-malam kayak gini? Hei. Hei. Setelah itu dia pun hanya terdiam. Dia menghentikan langkahnya dan berdiri tepat di depanku. Aku lebih mendekatinya. Hei. Aku tepuk pundaknya sambil berkata, "Hei, mau dibantuin cari apa?" Lalu dia pun menoleh perlahan ke arahku. Dan ketika dia melihatku, astaga! Ya Tuhan! Ketika dia menengok, jelas kali ini terlihat wajahnya. Wajahnya rusak, bersimbah darah. Dan baju seragamnya yang putih itu kini perlahan memerah karena darah yang keluar dari wajahnya itu. Matanya membelalak, sangat tajam melihat ke arahku. Kulihat badannya, ya Tuhan. Tangan yang sebelah kanannya lepas dari tubuhnya. Aku ingin sekali berlari, tapi entah kenapa kakiku sangat berat untuk digerakkan. Dia lalu berjalan gontai mendekatiku. Kakiku seakan lemas, aku terjatuh dan hanya bisa terduduk ketika sosok perempuan itu semakin mendekat, membungkuk ke arahku, mendekatkan wajahnya dan berkata, "Cariin jari saya." Aku pun meronta sekuat tenaga dan akhirnya aku bisa berlari dari tempat itu. Sesekali ku lihat ke belakang, sosok perempuan itu sudah hilang. Sampai di rumah, teman-temanku terlihat keheranan, melihatku ketakutan. Mereka menebak-nebak, pasti aku melihat sesuatu di rel kereta itu. Aku pun mengiyakan. Dan temanku yang tadi bercerita bahwa rel itu angker pun berkata bahwa di sekitar jalan rel kereta api itu pernah ada seorang anak perempuan yang masih sekolah tertabrak di sana. Jasadnya tidak sempurna. Jenazahnya pun dievakuasi. Namun katanya salah satu jarinya hilang dan
dan tidak ditemukan sampai sekarang. Sejak itu, di sekitaran jalan rel kereta api sering terlihat sosok perempuan yang mencari jarinya. Ketika mendengar itu, aku langsung mengiyakan, karena memang aku pun melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan mungkin ditambah kata-kataku yang sompral sebelumnya, seperti menantang penunggu rel kereta api itu untuk datang menggangguku. Sejak saat itu, warga sekitar berinisiatif untuk memasang lampu-lampu di sekitaran jalan rel kereta api itu agar tidak begitu gelap. Namun tetap saja, baik gelap maupun terang, sosok perempuan itu sepertinya bakal terus ada di sana sampai menemukan jarinya.